Rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ar-Rahman dari ayat 17 insyaallah sampai 40 sesuai dengan waktunya ya. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini. Allah itu pencipta, Tuhan yang menciptakan masyriqain, yaitu dua timur, maksudnya tempat terbitnya matahari sebelah timur. Wa Rabbul maghribain, dan dialah Allah Tuhan yang menciptakan maghribain, dua barat, itu tempat terbenamnya matahari. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apa maksudnya tempat terbitnya matahari itu timur, kok disebut dua, maksudnya dua musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim hujan. Tapi terbitnya matahari itu dipastikan sebelah timur. Kalau seandainya, nauzubillah, terbitnya matahari sudah sebelah barat, udah kiamat dah. Itu Bapak kalau taubat nggak diterima oleh Allah. Ya, jangan sampai doa kita tidak dikabulkan, dosa tidak diampuni kalau matahari terbit dari sebelah barat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jangan sampai nemuin ya. Udah kiamat kubro nanti, kiamat besar. Nah, Warabbul maghribain, dialah Allah Tuhan tempat terbenamnya dua ya. Apa maksud dua ini? Adalah terbenamnya matahari sebelah barat pada musim panas, pada musim dingin. Tetap terbenamnya di sebelah barat. Kalau kebalikannya, kalau sebelah timur terbenamnya, ada kiamat, atau kebalikannya. Makanya dalam surah lain, sebagaimana dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Azim, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dijelaskan oleh ayat Al-Ma'arij ayat 40. Fala uqsimu bi rabbil masyriqi wal magharib. Aku bersumpah dengan Allah Tuhan yang mengatur tempat terbenamnya, tempat terbitnya dan terbenamnya matahari. Ya. Jadi tempat terbit dan terbenamnya matahari. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kalian dustakan? Ya, siapa? Kenapa rabbikuma? Tuhan kedua kalian, yaitu Tuhannya manusia dan jin. Ya kan? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, makanya rabbikuma. Nikmat manakah yang Allah berikan, yang manakah yang hai kalian manusia dan jin yang kalian dustakan? Begitu banyaknya nikmat Allah. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan ayat 19. Dialah yang mengalirkan dua lautan yang kemudian berjumpa keduanya. Nah, coba Bapak lihat di YouTube bagaimana dua lautan air tawar dengan air asin bertemu bersebelahan. Kanan air tawar, kiri sebelah air asin. Begitu ada itu, Pak. Ada. Coba dilihat di YouTube dah. Bapak pincet di YouTube air tawar, air asin. Nah, tapi anehnya itu enggak nyampur gitu. Enggak bercampur, yang asin-asin, yang tawar-tawar. Nah, itu dijelaskan Ibnu Abbas, yaltaqiyan itu adalah keduanya mengalir seperti biasa. Artinya membaur menjadi satu tapi dipisahkan. Apa? Bainahuma barzahul la yabghiyan. Keduanya itu ada pembatas yang tidak ada bercampur. Kayak ada apa gitu ya. Itulah kekuasaan Allah. Makanya kalau kita memperhati kekuasaan Allah itu enggak nyampur. Harusnya kan yang tawar jadi asin kan. Tapi enggak, ternyata ada pemisahnya. Maka disebut barzah. Makanya alam barzah itu alam pemisah. Nah, kita akan ngalami nih Pak. Sekarang kan dunia nih kita. Menuju akhirat kita harus memasuki dulu namanya alam barzah. Kapan, sampai kapan kita ada di alam barzah? Sampai kiamat. Kalau kiamatnya tahun 2000, misalnya kita mati ini 2027 misalnya ya. 2008 kiamat, cuma 1 tahun, nggak lama kan? Kalau kiamatnya tahun 10.000 misalnya,
Berarti kita 8.000 tahun di alam barzah. Bayangkan Bapak. Ya kan dulu pernah saya sampaikan ya. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 11 ya, 12. Ya. 2026. Nah, 100 tahun akan datang 12 Mei 2126. Kira-kira kita masih di rujiat gak? Jangankan kita, pasti mati udah. Pasti mati. Mungkin anak-anak kita juga belum tentu juga. Anak kita umurnya 10 tahun. Berarti umurnya 110 dong. Artinya bisa jadi cucu kita. Ya iya kan? Itulah. Bisa jadi ini masih ada, wallah apa nggak ada kan? Kita nggak tahu. Nah, pernahkah kita membayangkan itu? Itulah. Makanya ketika Allah karuniakan saya khutbah Arafah itu, itulah jamaah pada nangis tuh kan. Nah, kita ada apa muhasabah tuh. Makanya hukum Arafah, hukum itu diam, merenung. Arafah itu ma'rifah, semakin kenal dengan Allah, semakin cinta dengan Allah, ma'rifatullah. Makanya itu luar biasa tuh. Ibadah ternikmat itu hukum Arafah itu. Ya, makanya dengan bahasa zauq, bahasa rasa, bahasa kolbu, baru kita merasakan nikmatnya hukum Arafah. Ini kadang-kadang ada juga gitu ya, masih sempat-sempatnya ngerokok. Di Arafah masih sempat-sempatnya ngerokok. Ya Allah, kata saya. Keluar kamar, keluar hotel, keluar apa namanya tenda, masih sempat-sempatnya ngerokok. Aduh, ingin dapat, iya di bawah pohon lagi. Padahal doa mustajab saat itu masih sempat-sempatnya ngerokok. Allahu Akbar, gimana dapat ma'rifatullah begitu ya. Enggak, boleh sih boleh aja, cuma kan udah. Nah, apa sih susahnya, tahan dulu nantilah kalau udah selesai rukun wajib puasa dulu, nggak merokok dulu, rukun wajib hajinya selesai dulu. Masih ada itu, ada jamaah itu, masya Allah masih sempetnya itu. Allahu Akbar, Bapak Haji, ngobrol. Kalau ada kan ada yang kopi, ya boleh lah kalau kopi minum kan kita haus ya kan, minum ada kopi, ada air kan. Ada yang ngerokok, ya Allah, ya Allah. Kadang kita miris gitu, ya Allah, kita kasihan gitu kan, udah antrinya lama, udah pas di sana, aduh masya Allah. Makanya ada hotel tuh Pak, yang Pak dendanya gede itu Pak. Jadi ada kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pasti, apalagi Masjid Nabawi itu hotel-hotelnya tuh ketat banget tuh. Itu hotelnya, iya bunyi dan itu dendanya gede. Bisa sampai berapa real gitu. Gede lah pokoknya dendanya. Nah, itu bunyi kalau di Masjid Nabawi itu. Makanya teman-teman tuh ada yang perokok berat ya, nyari-nyari tempat gitu. Kadang-kadang saking mahalnya rokok di sana itu sebatang katanya berdua. Ada ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah saya nggak perokok kan. Udah hari Isya udah susah katanya, udah susah. Ada sepotong berdua, ya Allah masih sempetnya ya Allah. Udah susah juga. Mahal Pak, mahal banget rokok di sana. Emang jarang katanya. Ada tapi nggak enak rasanya katanya, beda gitu. Enak rokoknya nggak pernah masuk. Allah Akbar. Ya, apa ya? Dijual lagi. Iya, jual lagi mah iya. Allah Akbar. Yang penting jangan ketahuan petugas sana ada. Kalau petugas cukai ditangkap, diambil, diamankan. Iya. Nah ya Pak ya, ayo jadi kesana ya. Maksudnya adalah, jadi nanti kita ngalamin alam yang menuju akhirat namanya barzah. Maka disebut baino barzahud. Barzah itu artinya pembatas antara dunia dan akhirat, barzah namanya. Pembatas antara air tawar dengan air asin, pembatasnya ada. Jadi semacam Allah karuniakan itu, air itu nggak bisa bercampur. Walaupun satu, coba lihat di YouTube-nya ada tuh ya. Nah, ya ini sebagaimana penjelasan dalam surah Al-Furqan 53. Wa wallazi marjal bahri haja azbun furatun wa haja mil'un ujazun wa jala bainuma barjakhon wa hijran mahzura. Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar, yang satu asin. Yang ini tawar segar, yang lagi asin pahit, dan dia jadikan keduanya ada dinding dan batasan. Itulah barzah, pembatas. Allahu Akbar. Ya,
barjahul la yabghiyan. Bainahuma barjahul la yabghiyan. Keduanya tidak bercampur karena ada pembatasnya, dan itu karunia Allah. Allah yang menciptakan itu. Makanya kita wajib babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah hai manusia jin yang kalian dustakan? Mana? Begitu luar biasa Allah menciptakan. Yakhruju minhuma lu'lu wal marjan. Yang keluar dari salah satu keduanya ada lu'lu dan marjan, mutiara dan marjan. Ya, sekarang jadi nama sirup marjan. Padahal memang marjan itu ya mutiara, mutiara putih. Kalau lu'lu itu biasanya mutiara hitam. Kalau marjan mutiara putih. Ya, akhirnya jadi sirup marjan. Padahal itu nama artinya mutiara. Jadi kalau lu'lu itu mutiara putih, kalau marjan mutiara hitam, atau kebalikannya, mutiara hitam, marjan itu mutiara putih. Ya. Itu dari air laut yang tadi berkelompok aisin dan tawar, dari keduanya itu nanti keluarlah itu mutiara, yang itu harganya lebih mahal dari emas, Pak. Lebih mahal dari emas mutiara, karena didapati dari binatang di laut yang terdalam. Biasanya binatang kerang khusus gitu ya, itu mutiara. Allah. Makanya di ayat surat lain Allah menjelaskan, surah Al-An'am dalam 30, ya masuk jin wal ins alam yati rusul min bainikum, ay manusia jin, apa belum datang kepada rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Ya, artinya lu'lu, ya, lu'lu wal marjan, mutiara, ya mutiara hitam, marjan mutiara putih. Ada juga yang mengatakan dalam tafsir ini juga, Qatadah, Mujahid, Abu Razin, Ad-Dokhab, marjan itu adalah mutiara yang kecil. Ada juga yang menerjemahkan marjan itu mutiara yang besar. Ya, sirup marjan, jadi nama sirup. Ya. Ada juga yang menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga, marjan itu permata berwarna merah. Ya, marjan itu permata yang berwarna merah. Ada juga yang menjelaskan marjan itu adalah permata dengan bahasa Persia, permata juga. Gitu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kalian hai manusia jin dustakan? Walaul jawaril munsa'atu fil bahri kal a'lam. Dan milik Allah lah al-jawar, kapal-kapal, al-munsa'at yang berlayar, fil bahri di lautan, kal a'lam seperti gunung-gunung yang tinggi. Jadi dari ala lautan tadi Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan apa? Manusia itu diberikan akal, akhirnya membuat kapal, dan kapal itu bisa berlayar, ya, tidak tenggelam. Dengan karunia Allah, fil bahri di lautan, kalam seperti gunung yang tinggi, ya kan, kapal-kapal, ya, sampai berton-ton. Bahkan kapal Persiar itu, ya, kapal Persiar ya, itu luar biasa, Pak. Makanya sekarang katanya ada apa namanya tuh, umroh haji dengan kapal lagi katanya, tapi dengan fasilitas yang mewah, bisa mampir-mampir di berbagai negara, bisa menikmati perjalanan. Memang lebih lama, cuma lebih menikmati. Ada apa ya, semacam solusi umroh bisa berkali-kali dengan kapal Persiar. Tahu kapan itu terjadi? Umroh atau haji, ya, ya, insyaallah. Iya, makanya ngerinya di situ, karena lagi perang begini kayak nggak mungkin ya. Ya gara-gara Amerika juga sih. Iya. Dan mudah-mudahan, makanya banyak doa nih yang berangkat haji umroh, berangkat haji nih. Khawatir ada bomnya SAR gitu kan. Ngerinya itu doang. Tapi kan arahnya beda ya. Beda ya. Kalau yang negara-negara lain tuh, negara Timur Tengah tuh ngeri juga. Makanya sekarang nggak ada yang transit langsung Indonesia Madinah atau Indonesia Jeddah, Jakarta Jeddah atau Jakarta Madinah. Iya, rutenya beda kan? Karena khawatir ada rudal yang nyasar.
Allah. Iya, insya Allah lah. Ya, insya Allah. Aman, insya Allah. Aman. Allahu Akbar. Wallahi. Kullu man 'alaiha fan. Nah, ini wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap makhluk Allah yang ada itu adalah fan, binasa. Semua manusia, semua makhluk Allah itu fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal hanya zat Allah yang dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hanya Allah. Jadi semua manusia, makhluk Allah, manusia, jin, binatang, semuanya itu fan, akan panah, akan binasa. Hanya Allah lah yang tetap, hanya Allah lah yang abadi. Semua manusia itu binasa. Nah, ini kita harus ingat ya, inilah akidah, inilah keyakinan kita bahwa semua makhluk Allah akan mati. Semua makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, mati semuanya. Termasuk malaikat, Pak. Semuanya nggak ada yang hidup. Misalnya malaikat penyabut nyawa siapa? Malaikat Israel mati belakangan. Malaikat Israfil mati juga. Semua malaikat mati. Hanya Allah yabqa wajhul jalali wal ikram. Hanya Allah yang kekal, yang abadi. Hanya Allah, zatnya Allah. Kenapa? Karena Allah itu Zul Jalali wal Ikram. Karena Allah itu memiliki keagungan dan kemuliaan. Keagungan dan kemuliaan itulah menunjukkan satu saja Tuhan yang tidak mati, satu saja Tuhan yang kekal selama-lamanya. Jadi semua makhluk Allah, termasuk malaikat pun akan mati. Cuma belakangan. Ya kalau malaikat Israel duluan, terus siapa yang nyambut nyawa? Iya, siapa yang niup trompet kiamat? Jadi belakangan matinya dia mah. Wallahu alam kapan matinya ya. Pokoknya mati semua, tetap mati. Iya, malaikat Malik dan Ridwan juga mati juga. Iya, tapi setelah itu dihidupkan oleh Allah lagi. Ya Pak, tetap mati. Itu nanti penjelasan lengkapnya dalam kitab-kitab tentang masalah matinya malaikat lalu hidup kembali oleh Allah. Khusus itu ya, bab khusus ya. Nah, intinya adalah Allah itu kekal abadi, tidak akan mati. Ya. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah hai manusia dan jin yang kalian dustakan? Allah itu maha abadi, maha kekal. Ya. Wa yabqa. Yas'alu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fishan. Ya, memintalah rezeki siapa yang ada di langit dan bumi. Artinya semua manusia, makhluk yang di langit dan di bumi meminta, berdoa kepada Allah. Kula yaumin, setiap hari, setiap waktu, wapisan, dan dia dalam kesibukan. Artinya Allah mengabulkan semua doa permohonan makhluk Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Allah tuh sibuk mengabulkan doa semua makhluknya yang ada di langit, semua makhluknya yang ada di bumi. Makanya kita harus yakin dengan kekuatan doa. Begini ya, ada, kalau Bapak punya masalah apapun, ada 4 hal takdir yang bisa merubah takdir. Misalnya sakit, ya, ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, ikhtiar, berobat, minum obat, rumah sakit, dokter. Yang kedua, doa. Karena doa adalah merubah qadha. Itu minta, ya Allah sehatkan hamba. Boleh nggak? Boleh. Cuma Nabi Ayub, Pak, istrinya kesel. Istilah bahasa begini, bang, abang kan nabi ya. Kenapa abang kok nggak minta sehat? Padahal sakit udah lama, udah bertahun-tahun. Apa kata Nabi Ayub? Saya sakit dibandingkan saya sehat, lebih lama sehat saya dibandingkan sakit. Saya sakit baru 7 tahun, umur saya udah 40 tahun. Berarti lebih lama apa? Nah, Nabi Ayub nggak pernah minta doa sehat, Pak, lagi sakit. Kalau kita baru sakit flu doang, ya Allah sehatkan, ya Allah. Bedanya dengan Nabi Ayub. Oh, Nabi yang paling sabar tuh Nabi Ayub. Sabar. Jauh dah. Yang ketiga, tapi boleh minta sehat, boleh. Nabi ajarin minta sehat, boleh. Yang ketiga, yaitu husnuzon, baik sangka. Tidak boleh kita suuzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik.
Makanya orang beriman itu optimis, tidak pesimis, tidak sinis, tidak memponis, apalagi bau amis. Ya, optimis hidupnya, husnuzon, baik sangka kepada Allah. Yang terakhir tawakal. Kenapa Rasulullah ajarkan setiap keluar rumah doanya tawakal? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Empat ini yang bisa merubah. Sakit, berobat, ya, doa, kemudian baik sangka, optimis, Allah pasti nyembuhin, lalu serahin kepada Allah. Kita miskin, pengen kaya, boleh nggak? Boleh. Nabi itu kaya. Nabi itu kaya raya. Saking kayanya melamar Khadijah, maharnya itu kalau dirupiahkan kata Profesor Sepi Antoni sekitar 4 miliar. Mana ada di sini orang anak muda nikah mas kawinan 4 miliar? Mana ada? Sama janda aja. Masya Allah. Saking kayanya. Kenapa bisa kaya? Karena bisnis. Masya Allah. Allahu Akbar. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi dilihat Nabi itu jangan dilihat akhirnya. Akhirnya Nabi itu miskin. Kenapa miskin? Karena hartanya untuk dakwah, untuk umat. Bahkan saking miskinnya Rasulullah SAW itu tidurnya sampai pelepah kurma membekas di tubuhnya. Dulunya kaya. Kalau pejabat sekarang miskin dulu baru kaya. Kalau Nabi kaya dulu baru miskin. Ya kan beda kan? Iya. Ya kan, coba lihatin dah. Ya. Ya kan sebelum jadi pejabat kan susah. Tapi setelah jadi pejabat kaya raya. Kalau Rasulullah kaya dulu baru miskin. Hartanya untuk umat, untuk dakwah, untuk perjuangan yatim dan sebagainya. Jadi hartanya habis, Pak. Bahkan Rasulullah itu mau tidur tuh nanya dulu, ya Humairah, hai istriku, adakah uang di rumah? Masih ada, Rasul, sedekahkan. Sedekahkan. Jadi Nabi itu nggak bisa tidur kalau di rumahnya ada uang. Nabi nggak bisa tidur kalau di rumahnya ada uang. Beda dengan kita. Kita nggak bisa tidur kalau tidak. Beda ya. Itulah kelasnya Nabi. Nah, saya menjelaskan ini supaya kita semangat. Kalau kondisi kita susah, ada Nabi yang lebih susah dari kita. Kita sakit, ada Nabi yang lebih sakit dari kita. Doanya pun nggak minta sehat ya. Malu sama Allah. Saya malu istriku minta doa, minta sakit, minta sehat. Sakit, sehat saya lebih lama. Puluhan tahun. Saya sakit cuma 7 tahun ya. Nggak ada apa-apanya. Gitu begitu. Itulah Nabi Ayub. Ya makanya Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya Pak ya. Nah, kan dengan kita ngaji kan jadi paham, oh begitu ya. Makanya malu diri. Ya, istighfar. Ya, Allah lah yang mengabulkan semua doa. Makanya Allah itu pisan dalam kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan mengabulkan semua doa makhluknya yang ada di langit, makhluknya yang ada di bumi. Semuanya Allah terima, Pak. Permintaan makhluknya di langit minta apa? Permintaan makhluknya di bumi minta apa? Minta rezeki, minta sehat, semuanya Allah kabulkan. Semua Allah kasih. Makanya doa itu jangan putus asa. Ada yang dikabulkan segera, ada yang dikabulkan di dunia, ada yang diganti. Kita minta A, misalnya Allah ganti dengan Z. Kita minta kaya, tapi Allah ganti dengan sehat. Kita minta apalah pokoknya, tapi Allah kasih dengan yang lainnya. Yang penting husnuzon, baik sangka. Ada juga yang dikabulkan nanti sebagai kafarat dosa, karena dosa kita banyak banget. Allah kabulkan dengan cara Allah ampuni dosa kita. Ada juga yang dikabulkan dengan cara nanti di akhirat. Bahkan Pak, orang-orang yang di akhirat, seandainya tahu doa itu dikabulkan semuanya oleh Allah, dia tidak akan lupa doa setiap saat, dan dia tahu lebih baik dikabulkan di akhirat, nggak usah di dunia. Sampai begitu Pak. Makanya ulama-ulama kan sampai begitu, belajar namanya qanaah, belajar namanya ridho, belajar namanya ikhlas, ya kan? Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kemarin Ustaz Mardiansa menjelaskan, ya kan, saya nulis dalam buku saya kan, Hari-Hari Bersama Arifin. Sebentar lagi nih terbit, bukan buku ya, tulisan di Republika Online, Haji Mabrur. Cirinya gimana, dampaknya bagaimana. Ciri Haji Mabrur yang udah diterima di Republika Online tentang kota haji. Tentang masalah kota haji saya bahas di tulisan saya. Insyaallah nanti tulisan yang berikutnya tentang Haji Mabrur, cirinya dan dampaknya. Insyaallah ya. Itu nulisnya jam berapa? Nulisnya jam 1 malam.
Memang ide itu kadang-kadang malam gitu. Jam 2, jam 1 habis tahajud tuh baru. Mana kaget sih, kok udah selesai tahajudnya udah selesai. Jam 2 udah selesai. Iya. Selalu kaget ya. Ya karena ya itu idenya kadang-kadang susah bakal ide itu terbesit harus ditulis, harus dituangkan. Kalau nggak dituangkan nggak bisa. Kalau nulis itu dari Allah yang ngasih gitu. Nah, mudah-mudahan 3 buku ini bisa terbit berbarengan. Jangan. Kalau ada modalnya, kalau nggak ada modalnya 1 dulu ya. Modalnya gede Pak, buku itu Pak. Ya mudah-mudahan. Ya. Nah kita lagi ayat selanjutnya. Sanafruqu lakum ayyuhas saqalan ayat 31. Kami akan membuat perhitungan bagi kalian wahai 2 golongan. Maksud siapa ini? Manusia dan jin. Artinya adalah coba kita lihat tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-31 ini menjelaskan tentang manusia dan jin yang akan dihisab. Manusia dan jin akan dihisab semuanya Pak. Ya. Allah ya artinya ya ancaman Allah kepada manusia dan jin yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ya. Jadi Allah perhatikan semuanya. Allah perhatikan sanafruqu lakum ayyuhas saqal. Allah akan membuat perhitungan bagi kalian hai manusia dan jin, wahai ayyuhas saqalan, wahai 2 golongan manusia dan jin. Semua kita dihisab. Tetapi ada makhluk Allah yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana caranya? Sholatnya diperbaiki, sholatnya di awal waktu, sholatnya berjamaah, sholat di masjid dan khusyuk. Nah nanti Ustadz Anwar yang akan menunaikan ibadah haji, kalau kita di selain Masjidil Haram itu sunahnya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram sunahnya tawaf. Kenapa? Karena satu saja tempat untuk tawaf ada di Masjidil Haram. Jadi bukan yang nggak boleh. Misalnya sampai di Masjidil Haram sholat sunat tahiyatul masjid nggak usah, langsung aja tawaf. Jadi langsung tawaf Pak. Jadi nggak usah sholat tahiyatul masjid, nggak usah. Lebih utama habis tawaf baru sholat tahiyatul masjid. Tawaf dulu. Walaupun tawaf sunnah. Misalnya kita nih mau ibadah sunnah, tawaf dulu. Karena satu-satunya tempat yang tawaf di Masjidil Haram kan, Ka'bah kan. Iya, kalau nggak tahu ilmunya tuh, ada orang sholat sunat tahiyatul masjid, jangan nanti selesai tawaf baru tahiyatul masjid. Karena beda. Kalau di seluruh masjid di dunia kan kita cari masjid, tapi kalau Masjidil Haram tawaf dulu. Tapi kalau jamaahnya penuh, tawafnya waduh berdempetan tuh. Insyaallah. Ya, semakin banyak semakin berat. Makin berat tuh Pak. Perjuangan tawaf itu. Nah, ada amalan supaya diberikan kemudahan dari Allah. Amalan dari almarhum Ustadz Arifin adalah amalannya bantu orang, misalnya nenek-nenek, aki-aki, atau juga nyiapin anuan, kresek. Untuk apa? Mungutin sampah ketika tawaf. Itu orang yang gak perhatiin tuh. Itu almarhum, saya dapat amalan dari beliau begitu. Jadi orang sibuk lagi baca zikir, kita sibuk sambil zikir mungutin sampah, jadi bawa kresek kita. Kan ada bekas tisu, ada sendal, ada tisu, ada peniti itu yang bahap, peniti. Kan perempuan kan pakai peniti. Jatuh kalau kena kaki kan luka. Kita ngambilin tuh. Kadang-kadang saya penuh itu kresek. Kita nggak masuk. Itulah amalan yang jarang dilihat oleh orang. Itu mulia. Itu dimudahkan tawaf. Itu dimudahkan saya nyium Hajar Aswad ketika amalin itu Pak. Setelah itu dimudahkan oleh Allah nyium Hajar Aswad. Waktu umroh sama almarhum Ustadz Arifin. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu. Nah, itu Pak. Kemudian amalan pengen berangkat haji, pengen berulang lagi umroh atau berkali-kali ke Mekah, itu kain ihram jangan dibawa pulang. Kasih infakin kemana? Itu kan ada tukang itu yang servis kan, yang bersin masjid kan, merebut dah. Kalau kita merebut dah, kita kasih dia. Kita cuci dulu, tapi ya cuci dulu nih. Ini rahasia nih. Kita aja yang tahu, yang haji, yang umroh. Jadi kalau Bapak pengen berulang kali umroh atau haji, caranya kain ihramnya jangan dibawa ke Indonesia. Pertama memang berat, ya kan ya? Kan bisa buat yang lain-lain kan, bisa beli yang lain-lain. Wah Ustadz buat kenang-kenangan. Wah kenang-kenangan bukan itu. Kenangan itu haji mabrur, perubahan diri. Ya kan?
kan bisa belanja, nanti belanja kan kita bisa penuh tuh. Kalau nggak begitu kan wah penuh tuh tas gara-gara kain ihram. Kita cuci dulu, kita kasih, kita infakin. Kadang-kadang saya dua-duanya saya kasih akhirnya. Ya, dua-duanya kita kasih. Itu insya Allah Allah nanti berikan, kita minta doa. Walaupun apalagi kalau Indonesia, doain ya supaya saya kembali lagi ke sini. Itu doanya mustajab, terus seneng banget dia dapat tuh. Seneng banget dapat pakaian ihram. Seneng banget tuh. Itu yang seneng banget tuh orang apalagi Indonesia. Ya makasih Pak Haji, saya doain semoga Bapak Haji bisa berangkat lagi ke sini, bisa kembali ke sini. Itu Pak. Yakin dah. Itu amalan dari Ustaz Arifin. Jadi kata beliau nih, Saifullah, itu pakaian ihram jangan dibawa pulang. Kasihin tuh, infakin, tapi cuci dulu. Yang bersih cuci dulu, jemur. Kan jemur cuma paling berapa jam, kering. Kasihin. Kita beli kresek di warung banyak tuh di super minimarket. Iya, banyak laundry juga banyak. Kalau mau laundry berat ya laundry ya. Atau cuci sendiri. Kalau saya cuci sendiri Pak. Di sana tuh cuci sendiri karena cepet banget keringnya, enak. Iya, cuma pernah hilang. Ya nggak apa, mungkin karena ketukar, bukan hilang, ketukar. Karena pakaiannya sama. Kan, semuanya sama-sama kan, Masya Allah. Ya nggak apa-apa kayak kita niat untuk infak ya nggak apa-apa deh ya. Bukannya beda kayak. Makanya kasih nama ke spidol. Iya. Tapi yang penting dua itu yang bawahnya, atas sama satu juga nggak apa-apa. Dua yang bawah karena kita kan makanya, iya takut najis. Itu berapa hari tuh? Berapa hari ya? 8, 9, 10. Iya 5 hari lah. Pokoknya harus siap-siap. Nggak pakai CD, nggak pakai kaos dalam. Emang iya nggak boleh kan? Nggak pakai CD. Kalau umroh cuma berapa jam. Tapi kalau haji kan berjam-jam. Makanya harus punya dua. Pertama minimal yang bawahnya itu. Sekarang online bisa Pak, bisa di online beli. Banyak banget sekarang. Shopee udah banyak banget. Ya, yang pas ya. Dulu dapat hadiah sabuk tuh luar, hilang udah kemarin. Udah dikasih ke orang waktu itu. Terus sabuk yang bagus tuh. Sabuk yang bisa taruh handphone, ada duit tuh, insyaallah. Dari Pak Haji Mukhlis dulu ada. Nah, artinya begini jamaah rahimakumullah, infak itu, sedekah itu memudahkan urusan. Gitu. Lagi juga kalau kita bawa lagi kan berat. Lebih baik kita beli pakaian buat hadiah, buat oleh-oleh buat kita sendiri kan. Beli baju. Nah, ini nih baju di Madinah, kalau saya di Madinah ini masih ada nih. Lain bahannya ya. Masya Allah. Tapi buatan India apa Cina? India banyak kan ya. Masya Allah. Ya, jam berapa ya? Masih lama ya. Sana prukulakum ayyuhas saqalan. Jadi kita nanti dihisab. Kalau pengen tanpa hisab, lakukan sholat di awal waktu berjamaah di masjid dan dengan khusyuk, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Nah, makanya ada kurban kan nanti. Kurban itu salah satu kendaraan orang menuju surga melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, kurban. Nah, ada pertanyaan, nanti insya Allah dijawab besok hari Kamis. Sebenarnya kurban yang paling utama itu sapi atau kambing? Kambing, Pak. Sebenarnya utama itu, afdal itu kambing. Kenapa? Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail diganti oleh Allah apa? Kambing. Rasulullah SAW ketika menyembelih yang disembelih apa? Kambing. Jadi utamanya sebenarnya kambing. Kalau pengen utama. Tapi pengen supaya orang pada dapat daging-dagingnya yang banyak ya boleh sapi. Jadi kalau pengen utama ya kambing. Itu kalau nanti jawabannya insya Allah di Kamis ya. Iya. Sapi enggak, kambing juga. Korbannya perasaan katanya. Allahu Akbar. Makanya nabung, Pak. Nabung terkumpul ya. Atau kalau pengen gampang, Pak, beli kambingnya di tanggal 13 bulan Zulhijjah. Murah itu, Pak. Kalau tanggal 10 lagi mahal-mahalnya tuh. Coba Bapak beli kambing di hari tasriknya. Boleh nggak? Boleh. Cuma masalah yang ngurus siapa? Yang motong siapa? Yang bagiin siapa? Tapi murah Pak. Coba tak beli dah. Beli kambing di tanggal 13 bulan Zulhijjah yang harganya 4 juta, 3 juta bisa cuma 2 juta. Kan 7 juta 500. Kenapa? Pedagang kan, daripada gua bawa lagi, lebih baik jual aja semuanya kan. Iya. Iya, ngakalin aja. Tapi memang yang ngurusnya Pak, boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Karena sah. Kurban itu dari tanggal 10, 11, 12, 13. 13 sebelum maghrib ya. Jangan setelah maghrib udah masuk 14. Jadi 13 bulan Juli ya disebut dari tasyrik kurban.
Jadi yang tidak haji kurban, yang tidak haji puasa Arafah. Apalagi puasa dari tanggal 1 lebih bagus lagi. 9 hari puasa boleh? Boleh banget. Puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak mampu 9 hari, 2 hari, 9 dan 10 Tarwiyah dan Arafah. Nggak mampu 2 hari, 1 hari dah. Nggak mampu 1 hari, ruginya luar biasa, Pak. Puasa itu pahalanya menghapus dosa 2 tahun, dan itu hadis sahih. Tahun yang lalu dan tahun akan datang. Karena kenapa? Karena jamaah sedang wukuf, kita puasa. Doa mustajab. Makanya lagi puasa itu manfaat kebanyakin doa. Jadi bareng tuh. Orang wukuf, kita puasa. Ya. Ya Pak ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur bisa puasa. Ayat berikutnya 33. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, ini statotum, jika kalian mampu, antan puzu, untuk menebus min aqtaris sama, penjuru langit, wal ard, dan bumi. Fanfuzu, keluarlah kalian, tembuslah. La tanfuzu, kalian tidak akan mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, kekuasaan. Jangankan langit dan bumi, menembus sampai paling sampai planet, planet Mars, ya kan, belum sampai bulan, sampai udah, maksudnya sampai Jupiter, sampai Uranus, Neptunus, Pluto, sampai, baru sampai Mars, baru planet yang Mars, Pak. Apalagi yang melewati alam semesta, nggak mungkin. Nah, ada juga yang menjelaskan ayat ini adalah kematian itu kita bisa tidak bisa keluar manapun. Kalau Allah menentukan ajalum la yastahilu sa'ata wala apabila ajal seorang tidak bisa dimajukan, tidak bisa mundurkan. Ya, kita menghindar nih dari kematian, menembus sampai langit, tetap mati. Pasti mati. Mudah-mudahan Donald Trump mati duluan tuh. Kita doakan supaya cepat mati ya. Ya, emang kayak Firaun sih dia. Gak jauh beda dengan Firaun. Cuma Firaun masih, cuman kewalahan dia, di negaranya aja rakyatnya minta dimakjulkan. Ya, diturunin. Ini rakyat sendiri nggak senang dengan Donald Trump, apalagi kita ya. Rakyat sendiri nggak senang. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Apa itu kekuatan? Kekuasaan dari Allah. Kalau Allah kehendaki nggak masalah ya. Artinya kalau Allah kehendaki, seperti apa? Ketika Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW mampu menembus langit dan bumi sampai langit ke-7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu Allah yang berkehendak. Jadi nggak ada yang mustahil manusia sampai menembus langit. Ya kan? Makanya ketika Isra Mi'raj diceritakan, orang kafir makin kafir tuh. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayat 35. Yursalu alaikum aswajun min narin wa nuhasun fala tantasiron. Akan dikirimkan kalian berdua, hai manusia dan jin, suwajun min narin, api yang sangat panas. Ya. Jadi yang sangat panas dari api yang sangat panas. Wa nuhasun, dan tembaga yang panas, fala tantasiron. Maka kalian tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Nah, ini tentang manusia dan jin ketika disiksa di neraka. Tidak akan sanggup menerima siksaan terlepas dari api yang sangat panas dan tembaga yang sangat panas. Ya, nuhasun itu semacam tembaga cair, artinya orang-orang penduduk neraka ingin minum. Lalu minumnya dikasih apa? Air yang sangat panas. Ya, itu namanya nuhasun. Dan mereka keduanya, manusia dan jin, tidak akan bisa ditolong. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa ijan saqatis samau fakanat wardatan kadihan. Maka apabila terbelah langit, fakanat wardatan kadihan, maka yang menjadi seperti mawar merah menyala. Ini yang pernah saya lihat ketika ESQ Panghari Ginanjar. Itu beneran tuh. Jadi kalau bumi terbelah, Pak, ya langit, maaf bukan bumi, langit terbelah, itu kayak semacam mawar merah. Itu diilustrikan itu, Mas.
Makanya ya apa namanya Pak Ari Ginanjar itu kan ada semacam apa? Kalau ngikut dia itu ESQ itu, kita langsung melihat tentang alam semesta, tentang proses penciptaan alam semesta ini sampai kiamat tuh melihat planet-planet galaksi semuanya melihat tuh. Itu menambah apa? Keimanan ketika itu. Makanya beliau mengatakan setelah ini ikut zikir azikro atau ikut agim, sebab kita ingat Allahnya ketika kita ingat ketika itu SQ itu Pak kalau bayar ikut itu Pak dulu aja saya itu 3 juta, tapi karena Ustadz azikro free gratis untuk para Ustadz azikro free gratis. Waduh, alhamdulillah dapat makan. Iya, 3 hari itu. Biasanya para pejabat-pejabat tuh dari kementerian-kementerian tuh pada ikut gitu tuh. Emang sih sadar dia, tapi lupa, ulang lagi korupsi lagi. Aduh ya Allah. Nah, jadi langit kalau terbelah nanti akhir zaman itu seperti apa? Seperti mawar merah. Ini kan kadihan, mawar merah yang mendidih. Fa bi ayyi ala rabbikuma tughazziban, maka nikmat manakah yang kalian dustakan hai manusia dan jin. Fa yauma idzi la yusalu anzim insu wala jan, maka pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, manusia tidak ada yang ditanya lagi. Manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya. Kenapa? Karena memang sudah jelas yang ditanya itu adalah apanya? Semua yang ada dalam dirinya. Ya, yaitu tangannya yang melakukan maksiat, ya, kakinya yang melakukan maksiat. Jadi ditanya itu. Jadi udah ketahuan. Nah, yang jawab tuh bukan mulut. Yang menjawab ketika dihisab itu adalah anggota tubuh kita, Pak. Ya, wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah hai kalian manusia dan jin yang mendustakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat kita baca kita bisa mengambil ibrah. Insyaallah minggu depan ayat 41 insyaallah.